Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malas cerita Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, kok pakai kerudung gitu? Oh gini, itulah ya Bang ya, itulah toleransi tuh ya. Kemarin Toleransi Gurunda. Karena ada acara, jadi kita sesuaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Saya toleransi tinggi. Kayak Paulus, datang bupati kita pakai kayak gitu, saling menghormati. Kayak Paulus. Oke, sebelum lanjut kita sapa dulu Bang Toto. Sayuran Kristen atau Islam? Assalamualaikum, alhamdulillah Muslim. Oke, salam kenal ya Bang Toto ya. Sehat selalu abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Gurunda ini. Kok ada nyamar kayak gini tapi kamu Muslim, makanya nggak tak naikkan tadi Gurunda. Iya. Silakan. Gimana Ibu? Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada diri? Cuma gini loh Bang, cuma mau jelaskan ayat. Ya, silakan. Kita jelas aja yang tahu kita aja ya Bang ya. Sebenarnya Yesus itu Tuhan itu, kenapa dia lahir kepada manusia? Biar bisa dia berbicara langsung kepada pengikut-pengikutnya. Kalau langsung dia berbicara, dunianya hancur. Terus kenapa Anda lari ke situ? Kenapa Anda mengatakan? Enggak, biar istilahnya biar paham loh Bang, biar paham. Jadi kita sama-sama. Maksud saya gitu loh, gini. Kenapa tidak Yesus itu kenapa nggak diimani sebagai utusan Tuhan aja? Kenapa harus Tuhan Ibu? Kan bisa. Dia itu sebenarnya Tuhan loh Bang, Tuhan deh itu. Kata siapa? Saya. Dia itu Tuhan. Kalau kata Yesus, Tuhan nggak? Yesus itu karena dia lahir di manusia itu loh Bang. Nah, iya, maksudku lahir di manusia itu Yesus itu. Menurut Ibu Yesus Tuhan. Iya benar. Menurut Yesus dirinya dia siapa? Iya dia Tuhan, cuma dia karena lahir dari manusia dipanggil Yesus. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Dia mengatakan dirinya manusia. Karena Yesus itu lahir dari manusia, dia panggil Yesus. Sebenarnya dia itu Tuhan loh Bang. Lama. Itu makanya Bang, dengar ya Bang ya. Makanya gini ya Bang ya. Tadi Abang bilang kenapa saya berjilbab? Karena saya menghargai toleransi tinggi. Karena dari SD saya diajar sama guru hidup itu rukun. Agama itu ya Bang ya, datang itu karena datangnya penjajahnya datang ke Indonesia. Pertama cari rempah-rempah. Dulu kita kan ada pelajaran sejarah kan. Datang ke Indonesia mencari rempah-rempah, lalu menyebarkan agama. Dulu nggak ada agama, kompak, akur, damai. Itu makanya nggak usah diskusi seperti agamamu, agamaku, udah. Yang menentukan baik buruknya kita Tuhan. Terus kenapa kalau agamaku, terus kenapa Ibu pakai jilbab begitu? Tapi udah saya jelaskan loh. Dengar ya Bang ya. Dengar Bang, karena Bupati datang ke tempat kami, ini saya hargai. Itulah toleransi. Nggak bisa begitu. Nggak bisa Ibu Kristen. Di Arab aja banyak nggak berjilbab. Kita nggak bisa menentukan Bang ya. Kadang pakai jilbab. Boleh, itu namanya penipuan Ibu. Enggak. Itulah makanya. Kalau bukan seorang TNI menggunakan seragam TNI apakah boleh? Enggak Bang, banyak inang-inang jualan tuh pakai jilbab itu Bob belanja tuh. Itulah nggak masuk angin loh Bang. Itulah cara. Itulah yang kurang baik di agama Anda karena enggak Bang, kalian suka menggunakan loh, Dinda Riansa kemana Dek? Sini Dek, temani aku tertawa di atas sini, naik lagi. Ini di sini Gurunda. Oh, kepental yang satunya. Lanjut Gurunda. Naikkan lagi. Dengar ya Bang ya. Inang-inang itu belanja ke Medan tuh pakai jilbab itu untuk kepalanya itu loh Bang. Inang-inang itu siapa? Masuk angin. Mama-mama itu yang tukang belanja-belanja ke kota-kota untuk jualannya pakai jilbab, pakai kerudung, maksudnya biar nggak masuk angin kepalanya loh Bang. Itu Kristen. Ya Kristen. Ya kenapa nggak pakai helm aja? Itulah Bang Juma yang nggak ngerti. Berarti Bang Juma kalau saya ya Bang ya dulu diajari di SD. Nggak boleh begitu Ibu, nggak boleh. Orang bukan Kristen kok pakaian Islam. Orang Kristen pakai Muslim itu nggak boleh, itu penipu namanya itu Ibu. Enggak, kami Kristen nggak ada diajari menipu, enggak lah. Lah itu buktinya Anda menggunakan pakaian Muslim, tapi Anda bukan Muslim.
penipuan itu. Enggak, itulah bang kami menghargai. Ya, itu tidak menghargai itu. Udah Itu salah. tidak menghargai. Itu Dan justru salah, menista. Bang. Itu menista itu namanya. Enggak, itu enggak. Salah itu bang. Oh, itu menista. Bener ya bang ya. Anda bukan seorang TNI menggunakan seragam TNI. Gimana ceritanya? Bang, cobalah datanglah istilahnya pejabat sama kita umpama ditengok kita kayak kami lah bang ya, sekolah ini sekolah lah kita cerita bang ya, kita menghargai, kami Kristen dia menghargai, kita hargai. Itu tidak menghargai. Itu menghinakan itu. Nah, itu Cuma ada ayatnya itu Bang Juma, Bang, perintah ini yang muslim 1 Korintus 9. Bang, ini yang muslim yang ngajaknya menyuruh saya berjilbab. Berarti saya guru loh bang. Muslim itu yang menyuruh saya pakai jilbab. Muslim aneh itu. Itu muslim aneh itu. Bang, lu seorang guru loh. Bang. Kenapa ibu nggak menggunakan pakaian biarawati? Enggak bang, itulah makanya. Kenapa? Bang, ini bisa. Gunakan pakaian biarawati. Enggak, dengar bang. Karena kami guru sama guru saling menghargai. Dibilang guru kau ini, bu pakai jilbab. Iya saya mau. Kenapa? Saya menghargai. Saya tuh. Iya. Menghargai itu kebablasan itu nggak boleh. Kita harus ada batasan ibu. Antara umat Islam dan Kristen itu harus Iya ada bang, ini batasan. kepala sekolah lo yang nyuruh minta, bu kita ibu pakai jilbab. Kepala sekolah aja lo, aja. Aduh, nggak boleh masa kepala sekolah ngajarin salah. Nggak boleh. Abang yang salah. Bang itu namanya hidup bertoleransi, saling menghargai, menjaga gitu loh bang. Jadi boleh gitu orang yang beragama di luar menggunakan pakaian biarawati boleh? Ini abang nggak ngerti lo, percuma duduk bangku sekolah lo. Iya. Anda sudah mempraktekkan ajaran agama Anda, tapi merugikan agama Islam. Nah, itu namanya bang. Itu ajaran Paulus itu di dalam 1 Korintus 9 nomor 21, nomor 19, 20, 21, 22. Paulus mengajarkan umatnya untuk seperti bunglon. Bang, Itu agama yang tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kok. Agama kok suka gitu. yang cocoknya bunglon itu si Dehe tuh pakai kayu pakai salib itu dia tuh nggak pasti itu bunglon itu kemana dia besok mati mayat tuh ke Islam enggak ke Kristen. Ya sama dengan ibu juga begitu. Kalau saya enggak bang, saya menghargai, menghormati. Ya begitu juga dia, Dehe juga maksudnya begitu. Dehe enggak, Dehe mempermainkan agama. Kalau saya menghargai, nah gitulah. Seorang guru karena kami guru juga Sakar PDW. Coba buka kameranya bu, kami mau lihat ibu pakai jilbab. nggak usah. Aduh, ibu terlalu memaksakan mau jadi Islam. Kenapa dah sekalian masuk Islam aja supaya pakaian Islamnya bagus? Oke, dengar ya bang ya, kalau betul agama Islam itu menjamin masuk surga, mulai hari saya keluarga semua masuk Islam, apa benar dijamin? Dijamin. Bang, dengar bang ya, sama Dijamin surga. dengar bang, sama Tuhan itu isi hati manusia tuh yang dilihat bang. Rajin pun kita sholat, tapi kalau hatinya busuk tidak diterima bang. Minimal masuk Islam, tidak kekal di neraka. Ada itu, dengar bang. Hah? Bang, Itu kaidah Islam kan agama kami. dengar bang, semua agama ajarannya baik. Jangan kau mencuri, jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau berdusta. Tapi dasar manusia yang kurang ajar dilakukan semua itu membunuh, berzina, berdusta, bahkan mabuk-mabukan, bahkan baca itu lagi bang. Tapi manusianya loh bang kurang ajar bang. Iya, termasuk Anda menggunakan atribut Islam untuk kurang ajar juga itu. Gak usah disalahkan bang. Itu bang sekarang dengar ya bang ya. Kristen juga mengajari jangan kau berzina, jangan kau mencuri, jangan kau berdusta, Itu jangan kan kau ajaran Paulus, tapi ajaran Tuhan itu sudah dibantah. Abang ini salah, orang ini salah. Ajaran baru itu. Gak ada itu. Iyalah, Ada itu. ajaran Tuhan jangan berzina dihapus. Enggak, Itu enggak. Paulus bikin ajaran baru, jangan berzina, versi Paulus. Bahkan bang ya di Kristen. malah cerita turun aja bu, turun bu. Enggak. Tapi mau diskusi biar sama-sama ngerti kita bang. Iya, Anda pakai atribut Islam, pakai jilbab. Bang. Bu, malah cerita turun aja bu. Enggak tahu itu berarti pengecut ya. Sebentar. Gini. Ya, izin.
ini namanya malas cerita. Banyak kali ceritamu, Bu. Enggak, itu Malas cerita turun aja bu. Ini bukan kelas kita loh bu. enggak sama-sama mengerti loh Bang. Jangan disalahkan nanti agama Kristen. Semua agama Iya tidak itu, ibu menggunakan jilbab itu sudah salah ibu. Enggak. Bu, malas cerita dulu dengar bu. Itulah toleransi itu Bang. Toleransi Bu, kok. malas cerita Toleransi gitu. Bang, itu yang nyuruh Bu aja. Nah, tunggu Bang Herman, Bang Herma ini Kristen ya? Bang Herma ya, Kristen ya? Bang Herma, Bang Herma Diantosi ini Kristen ya? Malas Bang cerita Herman. bisa dengar suaraku bu. Wih, Ya duduk Bang Her- lah Bang. Nggak usah Bang emosi, Herman. kita nggak enak diskusi yang emosi-emosi, kepala dingin lah. Bang Herma Kristen ya? Atau Islam? Krislam. Gimana ini Gurunda? Oh gitu Gurunda. Ada Krislam, ada pakai jilbab. Orang Alamak. Kristen. Bu, malas cerita. Abang mau diskusi nggak? Malas cerita. Aku respect sama ibu. Bang Herma, sebentar Bang Herma mau diskusi nggak? Enggak, aku ibu Ya ini udah turun. udah jauh kali bahasnya, Banyak kali makanya cerita kau. naik. Ustaz Dio juga sudah menggunakan pakaian wanita. Ini fotonya ibu ini, Bu Gurunda, fotonya ibu ini. Fotonya ibu ini nih, yang katanya malas cerita tapi banyak kali ceritanya Gurunda. Bang, Aduh. cuma kita kan diskusi kepala dingin, nggak usah emosi-emosi, nggak boleh. Orang tertawa dibilang emosi. Nggak ada yang emosi Bu. Iya, maka senang ku nengok abang apa nama Aji, siapa namanya nih? Ardian. Iya, abang ini orangnya kalau saya nilai, memang saya seorang guru menjiwai karakter orang yang abang ini baik sebenarnya. Kalau aku Enggak, memang betul. Baik dia sebenarnya nih, dia sebenarnya paham dan cuma itulah ada mungkin segelintir manusia mengatakan baik dari sorot mata abang ini baik orangnya. Benar kan Bang? Jujur aja. iya, baik. Beliau baik. Baik dia ini. Itulah kelebihan kami tuh Bang, menjiwai karakter orang. Kalau Bang Suma gimana Bu? Kalau Bang Suma gimana? Bang Oh, Suma. itu keras kepala itu nggak bisa diatur. Kacau ini Gurunda. Guru psikologi atau seksiologi? Tidak, biasa kami kalau guru Bang dipelajari ilmu psikologi itu ilmu jiwa orang dipelajari. Iya. Iya. Makanya kami kan seorang guru, kita kan ngajari anak toleransi beragama, saling menghormati. Kan kita ajar itu kan waktu SD juga kan kita pelajari. Anak ibu ada gadis bu anaknya. Udah berumah tangga semuanya Bang. Sayangnya Pakai jilbab semua. kami Kristen Bang. Dan bilang ini karena datang Bupati Bang, kita pun menyesuaikan diri lah kan. Itulah kuatnya saya toleransi kuat itu Bang. Saya menghargai, menghormati. Nah itu. Tiap hari pakai jilbab. Hah? Tiap hari pakai jilbab. Enggak, kalau saya guru olahraga enggak berjilbab, saya karya Kristen kok. Oh, jadi Tapi sekali-sekali Bang, aja. Nah, dengar ya Bang ya, sampai kalau hari raya Idul Fitri saya mengucapkan itu selamat hari raya Idul Fitri ya Bu, ya Pak. Itulah saya yang diajar sama guru Bang. Iya. Enggak ke masjid sekalian untuk sholat. Nah, itulah Bang ini dasar. Toleransi. Nggak bisa kita membeda kalau ibadah tuh nggak bisa lah Bang. Abang ini lucu. Kalian pelajaran PPK kalian dulu SD berapa? 5? Kurang ajar. Maaf ya, kita bercanda-canda lah ya, nggak usah tegang kali lah. Ibu di mana rupanya? Di hatimu. Ya Allah ya kan. Ibu di Medan. Nggak, saya di Riau Bang, Riau. Oh di Riau. Baru iya, benar. Iya, di Riau memang orang-orang baik di sana. Alhamdulillah. Makasih abangnya yang bilang itu ya. Alhamdulillah pula dia. Alhamdulillah pula. Kacau. Gak apa-apa. Kita nggak ada emosi-emosi ya. Jangan ada emosi kita diskusi ini ya. Nggak usah. Jangan-jangan nanti kalau ibu ada apa gitu kepleset atau apa kaget gitu. Ya Allah gitu jangan-jangan ibu. Cuma ya Tuhan. Nah gitu.
Itu makanya Bang, kalau kita diskusi nggak usah emosi. Saya penggemar si Juma nih sebenarnya, tapi kalau saya jiwa Juma nih orangnya keras kepala. Keras kepala pula kok dibilang. Nampak kok. Tapi kalau abang apa ini enggak, kalau samping saya enggak, orangnya baik sebenarnya itu. Oh. Enggak nampak kok. Ya diskusi aja ya sama Bang Zuma, diskusi aja. Ibu mau diskusi apa? Silakan. Mau tanya boleh. Misal tanya soal keislaman boleh. Atau misal ibu mau tanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan sama gurunda kita, silakan. Dengar ya Bang, saya jelaskan Bang. Sebenarnya Yesus tuh dipanggil waktu dia jadi manusia tuh Bang. Kenapa dia lahir ke manusia dari Maria itu? Kan itu Roh Kudus Bang. Roh Kudus. Dengar dulu, jangan ketawa. Karena banyak manusia itu berdosa, datanglah Sang Penciptanya. Ku coba dulu masukkan ke manusia. Mana tahu bertobat manusia ini. Nah, setelah lahir manusia enggak juga bertobat-tobat. Kalau dia langsung muncul Bang, hancur dunia ini Bang, benar. Karena dia ada 2 kali datang ke dunia ini mengamuk. Pertama air bah, yang kedua hujan belerang. Ketiga kita tunggu siapa gerak. Ketiganya kita akan ketunggu Bang, hati-hati. Jago dia ngamuk, tapi melawan tentara Romawi nggak jago. Itu mau ketapel itu. Iya, mau kotapel itu tentara Romawi itu. Oh, sama suaminya gurunda di belakang gurunda. Selamat siang. Bukan Suami. malam-malam. Wah, kalian ini pun kalian ubah-ubah malam siang. Oh, saya di Belanda, Bu. Mohon maaf, saya di Belanda. Saya memang senang loh nengok bang-abang ini. Nah ini suami saya. Langsung lah ngomong. Langsung aja, Oh, suami. silakan berdiskusi dengan Bang Zuma, Pak suami, silakan. Mak ya, disimak ya Bang. Jangan emosi ya. Begini kalau sepengetahuan aku Bang Zuma begini. Siap abang. Jangan berdebat lah. Jadi apa yang tahu Bang Zuma, ya oke, yang apa yang aku tahu itu yang aku bicarakan kan. Iya. Jadi gini, semenjak dunia ini ada diciptakan, mulai pertama manusia pertama dulu udah berdosa, Iya, terus yaitu anak Nabi Adam yang dibunuh, adiknya siapa itu? Kurasa udah sama-sama tahu kita itu. oh ya, terus Nah itulah menurut yang saya kepercayaan kami tahu. Jadi habis itu sampai ke zamannya apa semua Musa sampai ke Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh disitulah yang apa air bahkan. Di situ udah dia apa? Istilahnya udah marah pencipta itu lantaran udah banyak berdosa manusia itu yang lepas waktu air bah siapa? Kan Nabi Nuh ya sama keluarganya. Nah, habis itu berketurunan anak si Nabi Nuh. Kembali lagi ramai manusia itu. Itulah menurut yang saya tahu. Jadi sesudah itu masih juga berdosa manusia itu. Nah, itulah istilahnya cobaan atau marahnya pertama pencipta itu sama manusia itu, air bah. Jadi yang kedua, tidak juga apa manusia itu sadar, tobat. Nah, itu yang waktu Nabi Lot yang terjadi hujan belerang. Nah, itulah. Jadi habis itu tidak juga apa itu yang waktu Nabi Lot waktu marah pencipta itu waktu Nabi Lot yang selamat siapa? Karena Nabi Lot sama anaknya, istrinya aja jadi batu garam itu. Kalau menurut yang kami tahu. Jadi habis itu berketurunan masih berdosa juga manusia itu. Terus sampai ini ke zamannya Nabi ke Yesus lah. Jadi waktu itu pencipta itu kan tidak pernah nampak. Dia bicara sama nabi-nabi dulu, istilahnya sama rasul-rasul dulu lah. Jadi udah ada cobaan pertama air bah,
Ya kan menurut saya kedua itu Sodom Gomora hujan belerang. Dua kali dia apa udah marah. Jadi yang ketiga turunan Nabi Lot masih berdosa juga semua. Terus saking sayangnya pencipta itu, itulah menurut kami turunlah dia melalui itu Bunda Maria. Langsung itu pencipta itu. Jadi kalau dibilang adalah kau dengarkan masa nyembah manusia. Dia manusia, Yesus dia itu nama manusia yang terlahir dari Bunda Maria. Paham kan? Nah, jadi sesudah itu dia kalau kasih itu ya dengarlah duluan. Lantaran kasih sayang pencipta itu sama manusia itu datang dia si Maria. Tapi dengan cara dia datang si Maria supaya bisa dia ngomong sama manusia itu. Kalau dia langsung datang hancur dunia ini, jatuh bulan, jatuh bintang, jatuh matahari, hancur dunia itu. Itulah makanya datang melalui Maria dia. Jadi yang nama Yesus udah tinggal di dunia sesudah naik dia ke surga. Itulah maka ada Hancur. di Kristen nama istilah Bapa, Anak sama Roh Kudus. Itu satu yang dibilang ada yang pisang. Kakiku kejepit, kakiku kejepit. Lanjut. Apalah cerita ini. Ujung-ujungnya kita diarahkan Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Kenapa Tuhan Anda nggak turun pada saat Nabi Nuh? Ya, itu masih dikasih apa sama dia itu? Sama Ditenggelamkan, orang ditenggelamkan, kenapa nggak diampuni? Nabi Nuh, salib aku biar dosa-dosa umatmu itu terampuni supaya tidak ada bahtera Nuh. Kenapa? Kenapa harus nunggu cerita? waktu zamannya Nabi Nuh belum ada yang mau disalip-salip itu. Zaman berapa Pak? Kan harusnya kalau Tuhan Anda itu konsepnya betul, harusnya pada zaman Nabi Nuh dia turun ajak orang, sini salib aku supaya kalian punya dosa diampuni, sini cepat salib aku, kan gitu. Itu pengetahuan Bang Zuma, itu pengetahuan manusia itu, bukan makna. Nah, yang Anda jelaskan tadi itu pengetahuan apa? Pengetahuan apa? Itu. Jadi kenapa enggak pada zaman Nabi Nuh supaya tidak ada bahtera Nuh? Yesus turun, cepatlah saliblah aku cepat supaya aku tidak turunkan bencana. Kan pandai-pandaian. Enggak, kalau dari Gurunda Zuma ini pengetahuan manusia, tapi kalau ceritanya dia ini pengetahuan Tuhan Gurunda. Jadi dia ini Tuhan sebenarnya. Kenapa enggak pada saat Nabi Adam jatuh, sebelum Kain dan Habil itu bunuh-bunuhan, kenapa Tuhan Anda enggak turun langsung disalib? Salibkan aku, cepat salibkan aku supaya keturunanmu tidak bisa membunuh. Kalau terus turun dia di situ tak ada Pak Juma. Oh, justru ada orang-orang baik semua karena sudah terhapus. Ini lucu abang ini. Pada saat Nabi Nuh umatnya berdosa, Tuhan hancurkan semuanya umatnya. Nabi Lut umatnya berdosa, Tuhan ratakan umatnya. Seketika dia zamannya Romawi, Yunani, Belanda ingin diampuni, dia turun jadi bayi. Bunuh aku. Dia bukan macam pikiran saya, pikiran Pak Juma, pikiran manusia dia. Masih sakit. Aduh. Mana dulu? Yang pertama, 3 nih di dunia ini Bang Juma. Apa itu? Suami istri sama cocok ini. Nah, apa yang 3 itu? 3 nih yang kuat di dunia ini biar tahu. Roda beca. Dengar. Karena dulu kita kan
Apa bang? Yang kuat di dunia ini angin, air, api. Wih, bertarekat kita ini malam ini. Bertarekat kita. Iya kan? Bang Zuma, Kayak avatar. Kayak avatar. Iya kan Gurunda kayak avatar aja. Bang Zuma pun 3 nya. Apa itu bang? 3. Satu. Itulah. Dari mana ilmumu itu? Aku pun 3. Abang ini pun 3. 3. Nah, Oh. apa itu bilanglah biar kau tahu. Iya, apa itu? Roda beca. Waktu bayi. Yang kedua air ketuban. Yang ketiga urimu hari-hari. Balik 3 itu darah dulu biar tambah dulu ilmumu. Ketuban, apa tadi? Ketuban, air sperma, apa lagi satu? Bukan air sperma hari-hari. Oh, hari-hari. Nah, ada lagi 3-nya cahaya penerang di dunia ini. Iya. Apa itu? Jangan Apa dia itu? aja. Apa itu? Matahari, bulan, bintang. Wah, mantap kali langsung. Kok nyebut partai sih? Nyebut partai bulan bintang sih. Bukan partai. Kita bukan ngomong bagian politik kita. Iya. Nah, 3-nya Toleransi. tulisan di apa ini di dunia ini? 3 apa bang? Arah tulisan di dunia ini. Batu nisan. Arah tulisan. Oh, tulisan. Di Asia dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Nah, Cina dari atas ke bawah. terus Banyak 3 biar tambah dulu ilmu Pak Juma. ya. Roda beca juga bang. Pak Juma udah ustaz, udah sarjana mungkin, tapi lebih bagus kurasa ilmuku. Iya, ilmu 3 abang ini. Jadi nanti ujung-ujungnya 3 Tuhan. Iya, sudah. Ada sabaroh, ada apa itu? Mama ya. Nah itu, jadi 3 nih yang mau mengamuk di dunia ini. 3 yang mau mengamuk. Siapa itu? Yang ngamuk pertama udah kan tadi air. Oh, bukan istri selingkuhan, bukan? Nah, itu. Istri simpanan. Yang kedua, apa itu yang ngamuk? Dengarlah dulu, biar kan dari mumu cuma. Ada banyak yang ngamuk bang, belalang. Untuk apa ini? Untuk dari pencipta maksudnya. Iya, tulang Musa itu apa belalang? Untuk kita nanti, pertama udah ngamuk, air. Yang kedua, Bapak katanya juga punya 3 selingkuhan ya. Mumpung ada ibu nih, jujur aja Pak. Jujur aja, mumpung ada ibu nih. Punya 3 selingkuhan katanya. enggak bisa sama kami sampai 3 selingkuhan. Ya, Istri yang nggak boleh katanya. Selingkuhan boleh, tak terbatas. sama selera itu. Nah, itulah makanya ibu pakai jilbab pura-pura biar dia kelihatan cantik dia. Jadi kalau masalah ibadah itu dia kan apa? Dia di lingkungan kita umat Islam dia ngajar. Jadi kadang ada tamu-tamu yang istimewa datang ya disuruh kepala sekolahnya pakai jilbab. Ya, menghargai gitulah. Lanjutkan tadi tuh tema 3-3 apa lagi? Nah, tadi kan aku bilang 2 yang sudah ngamuk dari itu ke dunia ini. Jadi pertama tadi air. Waktu zaman air Dabino. Yang kedua yaitu Nabi Lot, yaitu yang ngamuk di situ angin kan. Jadi kita tunggulah yang ngamuk satu lagi
Abi neraka. Wih. Yang tiga itu harus ngamuk itu Bang Zuma. Iya. Bang Zuma mungkin yang tertulis ya Bang pelajari. Kalau aku yang tersirat. Iya. Itu. Iya. Jadi kita tunggulah ini yang mau mengamuk. Kalau istri mengamuk nggak masuk kategori bang. Kalau istri, ini kita kan masalah apa ini? Masalah agama kita ini apa? Kepercayaan, bukan masalah oncok-oncok. Janganlah Dia harus rukiah beliau ini. Janganlah kita campur apa dunia sama apa sama untuk akhirat nanti enggak sama. Kok ada akhirat juga ya di Kristen? Emang ada akhirat juga di Kristen? Kenapa tak ada? Ya di situ yang nampak dua itu, mau ke neraka mau ke surga. Iya, ada akhirat juga ya Pak ya? Ya adalah jadi. Alamak. Nah Bapak tanya aja lah sama Bang Zuma Pak, daripada Bapak banyak cerita ya kan, Bapak kan males cerita tuh. Bukan Takutnya kadang Bang Zuma ini dipaksakannya yang didirinya itu sama orang, tidak boleh gitu. Bapak dengarkan aja apa namanya pertanyaannya apa, nanti dijawab sama Bang Zuma gitu aja, daripada Bapak banyak cerita nggak ada yang bisa didapat selain ketawa doang dari tadi ya kan. Mending Bapak tanya aja lah, apalah silakan tanya soal Kristen lah atau soal Islam boleh, silakan Pak. Itulah yang saya tahu, gitulah kira-kira. Jadi kalau aku mau bertanya, kadang pengetahuan kalian itu pengetahuan di badan ini di dunia. Dia ini kayaknya beliau ini supranatural kayak beliau. Iya Gurunda, kayaknya ini bisa bahasa roh juga ya. Iya Pak, bisa nggak bahasa roh Pak? Tadi kan aku bilang kalian mengikuti belajar dari yang keluar tertulis. Kalau aku enggak yang tersirat. Saya takutnya dia ini dukun cabul juga. Bukan cabul. Siapa bilang dukun cabul? Bukan bang ya? Kalau dukun cabul udah palatela kok. Ya bukan, maaf dulu lah kan. Kadang kita ada habis pikir yang hidup ini. Ya kita bukan menuduh lah. Banyak kita dengar ini yang guru-guru agama Islam yang di pesantren itu muridnya dihajarnya. Macam mana lah itu? Iya. Nah, jadi kita kadang tidak habis pikir. Iya Pak. Sebentar Pak, kita sapa dulu Pak. Bang Aldus masih monitor nggak? Bang Aldus. Halo. Pisau. Aldus. Halo. Ya, Bang Aldus ini Kristen ya? Halo. Iya. Bukan yang vegan itu kan? Bukan kan? Kan. Oh ya udah, silakan. Ada mau diskusi dengan guru kita, Bang Malas Cerita, Pak Malas Cerita, di-mute dulu ya. Ya enggak apa-apa. Ya Dinda, udah. Dinda, dirimu aja dulu ambil alih sebentar. Diskusi sama beliau. Saya ilmu tinggi beliau ini, saya nggak sanggup hadapi. Yang siapa Gurunda? Yang Aldus ini? Iya, dia itu manuskrip kalau bahasannya. Oh udah kenal sama Gurunda? Udah. Oh, Silakan. waduh. Saya nyimak dulu. Ya saya naikkan yang lain aja kalau gitu. Gimana Bang Aldus? Enggak, ini hadapi dulu Dinda Ardiansa. Jangan permalukan umat Islam lah. Siap Gurunda. Masa takut? Ya, silakan. Nggak, perasaan saya nggak enak ini. Lanjut. Kok nggak enak pula perasaannya? Silakan Bang Aldus. Ya.
Aku nyimak ya sambil minum kopi ya. Siap Gurunda. Bang Yoyo di bawah, Kristen atau Islam Bang Yoyo? Bang Aldus, silakan Bang. Saya berharap Ya. Indar Diansa kali Ya. ini menang sama pakar ini. Aldus, ya lanjut. Siap Gurunda. Halo Bang Aldus, ya ada yang mau dibahas Bang? 4 kali sudah kita ketemu saudara Aldos. Saya tidak pernah menang. Kali ini adik saya coba. Mudah-mudahan bisa. Nah, silakan. Enggak, saya tertarik nih dengan Nabi Isa nih. Soalnya Suaranya kok kecil Bang? Biasa kalau dia diskusi sambil ngunyah tisu, Halo. kebiasaan itu. Iya. Halo? Ini punya tisu. Halo Bang. halo, Ya gimana? saya nih tertarik dengan Nabi Isa nih. Soalnya hebat banget. Ya terus? Banyak mukjizat. Terus? Dia kan lahirnya kan tanpa ayah. Terus? Bicara Kenapa waktu emang kalau bayi. lahir tanpa ayah? Soalnya nabi-nabi yang lain kan nggak seperti itu. Melkisedek? Bahkan Nabi Isa kan masih hidup sampai sekarang. Oh iya, kalau menurut Islam ya. Nabi yang lain kan udah nggak ada. Ya terus apa yang mau disampaikan? Abang kan Kristen, betul nggak? Iya, Apa yang mau disampaikan? harusnya itu kan yang jadiin Tuhan. Hah? Maksud beliau, orang-orang Kristen ini kalau mau cari Tuhan harusnya Nabi Isa aja. Gitu maksudnya. Karena Yesus kalah sakti itu maksudnya Dinda. Iya. Iya kan Yesus sama Isa kan sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Berarti ada dua oknum ya? Iya, Nabi Isa itu Tuhan saya sendiri itu. Innalillahi wa inna ilaihi Iya. Kayak gimana ya caranya ya Gurunda ya? Udah pakai apa ini ngomongnya? Jancok. Ini saya pikir dulu pakai apa Chan ngomongnya? Bahkan di Al-Quran juga kan Nabi Isa kan bangkit. Ada ayat di Maryam 33 itu. Ya itu pakai fi'il mudhoreh Bang di situ Bang. Asuhaya itu kan bangkit hidup kembali. Iya tapi belum itu belum. Udah bangkit. Innalillahi. Sekarang lagi di langit kan. Iya makanya sekarang lagi di langit karena beliau tidak mati disalib gitu loh. Di situ amutu tuh pada hari aku dimatikan. Innalillahi wa inna ilaihi Pada hari aku rajiun. dibangkitkan. Iya Bang, tapi belum Bang. Semua orang begini Bang, begini. Iya Bang, saya tahu Bang, saya tahu. Begini Bang, yang pertama itu penggunaan katanya itu fiilnya menurut Abang itu fiil apa? Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah itu fiilnya itu merujuk kepada kata untuk kelak, kata masa depan, future gitu loh Bang. Ya semua orang bakal mati dan semua orang bakal dibangkitkan, begitu maksudnya Bang, paham nggak di situ? Iya ini kan bayi Nabi Isa kan berdoa kan di sini kan. Nah, terus? Iya pada hari aku dimatikan tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya semua orang nanti bakal dimatikan Bang, betul. Semua orang bakal dimatikan nanti.
Tahu saya itu. Semua orang bakal dimatikan, dan itu bukan untuk pada saat Nabi Isa pada saat itu mati, bukan begitu gitu loh. Paham nggak? Oh, Itu kata, iya itu saya- kata, iya itu kata kerjanya, bukan kata kerja sudah lampau saat itu, enggak. Itu kata kerjanya kata kerja future, paham nggak bang? kalau berarti kalau berdoa itu kan kita kan udah pasti mati. Kenapa berdoanya begitu? Astaghfirullahaladzim. Itu ngomongnya pada saat itu bang. Ya Allah ya Rob. Nih saya bacakan ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Iya, tahu saya bang. Tahu saya bang. Tahu. Tahu saya bang. Terus gimana maksudnya abang? Abang jangan bikin saya emosi deh. Santai aja, saya santai. Sampai Ya ente santai, aku yang nggak santai. Bang Juma aja Amutu. kemarin santai. Amutu di situ menggunakan fiil mudhore abangku. Amutu itu fiil mudhore. Fiil mudhore itu adalah kata kerja untuk masa datang, akan datang. Artinya Nabi Isa akan datang itu betul kalau abang mengatakan akan dibangkitkan, akan dimatikan. Iya, tapi bukan untuk sekarang bang, untuk masa datang. Paham nggak bang bahasa Indonesia? Nggak. Saya pinter bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang abang paham kan? Paham. Ya udah, berarti Nabi Isa dimatikan dan diwafatkan itu pada saat besok-besok future. Paham nggak future? Paham. Nah ya sudah. Bang Yoyo Kristen atau Islam bang? Alhamdulillah masih Kristen bang. Lih, mak. Pusing kali pala gue bah. Wah, alhamdulillah masih Kristen. Ini yang naik. Kayak gini semua. Tapi abang percaya kan Yesus itu juru selamat? Percaya Yesus itu juru selamat pada saat masanya waktu itu, gitu loh bang. Jalan di beliau itu betul jalan, bukan Tuhan. Juru selamat itu di situ. Iya kan, tidak ada sampai Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah yang Tuhan itu yang Bapa atau yang Yesus? Ya kan Yesus kan itunya bang. Iya, pertanyaan saya yang Tuhan itu yang Bapa atau yang Yesus? Satu hakikat. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu yang Yesus sebagai jalan atau yang Bapa sebagai tujuan? Yang tujuan atau yang jalan yang Tuhan itu? Yang Tuhan. Ya dua-duanya. Dua Satu Tuhan, dua-duanya. Udah jelas dua Tuhan. Udah pusing kepalaku lah bang. Kalau kayak gini terus bang, Juma aja lah. Itu ada tuh saudara Yoyo tuh. Jin. Ya, silakan Bang Yoyo. Bang Yoyo bisa diskusi bang sama guru kami. Jangan Ya. saya. Terima kasih sudah diizinkan untuk gabung. Nah ini kayaknya agak waras Gurunda. agak Gurunda. silakan abangku. Silakan Bang Yoyo dan Bang Zuma. Silakan Gurunda. Ya, mau nanya apa dulu nggak apa-apa. Monggo silakan. Silakan Gurunda. Ya, salam kenal Mas Yoyo. Salam kenal juga Bang Zuma. Siap. Abang, Siap. itu yang disebut Allah di dalam gereja itu siapa, Bang? Allah Bapa bang. Ya, Allah itu apa? Allah itu ya sesembahan Tuhan bang. Allah Tuhan, bukannya dewa itu? Maksudnya dewa siapa bang? Ya Bapak, dewa Bapak, dewa Anak, dewa Roh Kudus. Itu kan pemahaman Tritunggal bang. Ya kan ada tiga itu. Nah ya pemahaman Tritunggal itu, tiga itu.
Tiga satu hakikat itu. Nah kalau abang ini gimana? Ya tetap segala sumber dari Allah Bapa. Yesus utusan bang. Yesus Yesus diturunkan. Yesusnya bukan Tuhan berarti ya? Yesus diutus ya kan ke dunia untuk menjadi manusia sebagai firman. Karena apa yang disampaikan itu manusia bang. Menyampaikan kepada manusia. Jadi kan yang diturunkan ke manusia kan gitu bang. Iya berarti Tuhan cuman Bapa. Segala sumber dari Allah Bapa. Kalau yang saya yakini seperti itu. Berarti Yesusnya bukan sang sumber ya? Yesus utusan sebagai sang firman sendiri. Nah, yang diibadahi, yang disembah yang mana? Allah Bapa. Tapi kebanyakan teman-teman menganggap Yesus itu yang disembah. Ya, Allah Bapa bang. Oh. Karena apa? Ya kan. Makanya di ajaran Kristen kami menganggap ya kan Yesus adalah wajah Tuhan, wajah Allah, rupa Allah, anak Allah. Karena memang Yesus bersumber dari Allah sendiri, bang. Iya, jadi yang Yesus dilahirkan tanpa persetubuhan manusia cuma Yesus. Mati terangkat ke surga juga cuma Yesus, bang. Terus kenapa Yesus itu salahnya apa kok dibahas saja itu loh. Iya. Jadi salahnya dia itu apa kan sudah sepakat di iman kami juga di iman Anda kan sepakat Yesus dilahirkan tanpa persetubuhan manusia, iya kan? Mati terangkat ke surga juga apa itu sepakat. Al-Quran sama Bible kan sama. pemisahnya kita itu bang, karena kami tidak beriman Yesus itu dibunuh. Kalau abang kan beriman Yesus dibunuh. Kalau kami Ya kan itu masalah iman bang, iman Anda sama iman kami. Nah terus salahnya Yesus ini apa? Kok selalu dibahas ini loh apa bang? ya justru kami harus bertanya salahnya Yesus kenapa harus mati? Apa salahnya kan gitu? Yesus kan mati disalib itu bang, memang bang. Kalau di iman kami bang. Yesus mati disalib. Siapa yang menyalibkan? Ya itu sudah nubuatan bang. Nubuatan dari mana bang? Ya dari Allah sendiri bang. Di mana dalilnya? kayak orang Indonesia takdir bang. Itu loh. Umurnya memang di situ gitu loh bang. Itu maunya Kristen, tapi kan maunya Tuhan sang sumber tidak. Gimana maunya sang sumber gimana menurut abang? Jangan membunuh orang benar katanya. Ya banyak bang orang benar baik-baik terbunuh mati kecelakaan juga banyak bang. Namanya takdir kan seperti itu. Dia katakan jangan membunuh orang benar sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Berarti nggak ada penebusan dosa orang bersalah dengan menggunakan orang benar, abang. Nah terus kalau orang mati terbunuh orang benar baik-baik gimana bang? Lain, ini kan tujuan Yesus. Lainnya mati. gimana? Tujuannya Yesus mati kan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini kan sudah dinubuatkan memang kalau menurut iman kami bang. Nubuatannya di mana membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa? Loh, sampai sekarang orang benar dibunuh juga banyak bang. Lah kenapa lari ke situ sih? Karena dinubuatkan di mana orang benar mati menyelamatkan orang berdosa itu di mana? Berapanya yang di mana itu bang? Ini namanya juga takdir. Memang digariskan Anda seperti mengatakan sudah dinubuatkan, tapi nggak ada nubuatannya, berarti bohong. Ya terserah Anda. Kalau Anda mengimani itu bohong ya monggo silakan. Ya kan tidak ada dalilnya abangku. Kan apa yang bilang tadi ada? Kalau Anda Yesus mati nggak disalibkan kan ya monggo, itu kan doktrin Anda. Kalau dari bukan, kita kalau cari dari kami bukan dalil. doktrin bang, itu sejarah. Ya mana Ada sejarahnya? Di mana sejarahnya Tuhan membunuh orang benar? Bukan yang masalah disalib itu loh bang. Kalau disalib itu tetap ada, tapi yang disalib itu Ada adalah kan? orang yang dikutuk yang disalib, bukan orang benar. Ada kan? Iya, yang disalib Ada orang kan? yang disalib Siapa? orang yang dikutuk, Terus bukan siapa? orang benar. Terus siapa yang disalib? Kalau yang disalib siapa yang terkutuk pada masa itu? Siapa? Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa? Siapa Yang yang disalib menerima? terus siapa? Yang menerima suap siapa, Bang? Yang disalib siapa? Yudas maksud Anda?
Ya kan yang dikutuk Nah, orang terus- yang menerima suap. Nah terus yang mati terangkat ke surga siapa? Nggak ada yang mati terus ke surga, itu nggak ada. Lah terus kemana hilang? Enggak, yang mati Yang kemudian- logika aja bang. Kita ngomongkan sejarah loh. Sebentar Gurunda. Ini kok gak gini Bang Yoyo, kalau guru kita lagi ngomong, abang gantian ngomongnya diem dulu, jangan dipotong-potong terus. Ya, Kalau ini abang, kan- ya sebentar, Gak apa-apa. sebentar. TikTokan apa Bang. kasih timer gak apa-apa. Bang, jangan dipotong-potong terus. Kalau Bang Zuma belum selesai ngomong, ada diem gitu loh. Kalau ditanya di mana itu maksudnya ayatnya. Abang kok nggak ada ayat, dia cuman pura-pura ibadah. bego, jangan-jangan bego beneran gitu loh. Anda saya ngomongnya mengatakan santai. tadi, Anda tadi mengatakan bahwasanya Tuhan yang merencanakan penyaliban. Saya cari minta dalilnya, Anda nggak bisa tunjukkan. Berarti Anda iman buta. Iya monggo terserah. Saya dikatain apa terserah. Ya bukan, saya katakan berdasarkan fakta, kan sejarahnya lah ada. Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa, itu di mana dalilnya? Itu dulu. Yang ada di Keluaran 23 nomor 7, jangan membunuh orang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen ini orang bersalah, Yesus orang benar. Bagaimana mungkin Kristen orang bersalah mau dibenarkan dengan membunuh orang yang benar? Itu tidak mungkin, tidak ada dalilnya. Kan itu iman kami bang. Berarti iman Anda iman buta tanpa dalil. Ya terserah Anda, kami yang mengimani. Ya itu udah selesai, berarti Kristen iman buta. Kalau Anda menyalahkan Yesus terus lah, Yesus ini salahnya di mana bang? Anda yang menyalahkan Yesus, bukan saya. Loh, Apa enggak. salah Yesus sampai dia harus disalib? Lah kita Ayo. mengimani Yesus kok. Enggak, maksud saya apa salahnya Yesus sampai dia harus disalib? Itu Salahnya sudah di mana? nubuatan, bang? Nubuatan lagi, nanti ditanya mana nubuatannya, Anda nggak bisa tunjukkan, ngarang-ngarang. Nubuatan itu takdir bang. Di mana tertulis takdir orang benar mati untuk menyelamatkan orang berdosa, itu di mana tertulis? Takdir orang itu nggak ada yang tahu bang, nggak ada Berarti Anda dalilnya. ngarang, berarti agama Anda berdiri di atas karangan. Ya terserah bang. Ya kok selalu terserah saya, kalau sudah tidak ada dalil ke saya larinya. Setiap tidak menemukan dalil ya itu terserah abang. Apalah ini? Itu kan Abang iman yang- kami bang. Ya saya tahu iman Anda tanpa dalil berarti iman buta. Ya terserah Anda ngomong Loh kok apa. jadi saya lagi yang terserah? Kenapa saya selalu dilemparkan keadaan busuk Anda kok selalu lempar ke saya? Enggak. Anda beriman Yesus disalib, orang Itu saya benar terima. disalib. Mana Anda dalilnya? Nggak ada. Ketika mengatakan Yesus tanpa apa, dalil, saya terima gitu loh bang. Kan saya tadi sudah fair, segala sesuatu. Bang Yoyo, ini tuh diskusi. Kita diskusi, bukan soal terserah dan tidak. Kalau Bang Yoyo mengatakan sesuatu berarti harus berlandaskan dalil yang tertulis. Kalau tidak ada dalil yang tertulis, berarti Bang Yoyo ngarang. Kalau ngarang jangan bilang Bang Zuma ya terserah. Itu namanya bukan diskusi tuh. Gimana sih? abang yang ngarang jadinya ke saya yang disalahin. Abang yang punya iman tanpa landasan, gimana ceritanya? Anda mengajarkan anak-anak Anda beriman kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya, cuman iman itu tok. Sementara dalilnya nggak begitu. Jangan kau membunuh Yesus, Keluaran 23 nomor 7. Anda mengatakan, iman saya mengatakan bunuh Yesus. Nah yang benar yang mana, Tuhan atau iman Anda? Tuhannya mengatakan jangan bunuh Yesus. Iman Anda mengatakan bunuh Yesus. Mana yang betul? Orang yang mau membunuh orang benar itu hanya iblis. Hanya iblis. Makanya Yesus orang benar acap kali ingin dibunuh sama iblis. Jadi orang yang ingin Yesus mati, ya itu keturunan iblis. Anggotanya iblis itu, pasukan iblis. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus dibunuh. Tapi kalau iblis mau Yesus dibunuh. Nah itulah malas cerita dan suaminya menyembah kepada Yesus karena sama-sama pengikut itu menginginkan kematian terhadap Yesus. Begitu. Orang Kristen ini memang aneh. Yang tertulis di Bibelnya apa, yang mereka imani apa. Aneh. Iblis yang mau Yesus dibunuh, titik. Jadi orang Kristen ingin juga Yesus dibunuh, titik. Berarti Kristen dengan iblis satu kubu kan? Satu kubu.
Ya, saya ngomong dari tadi ke Bang. Nah, sekarang giliran Anda ngomong. Tunjukkan dalilnya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Silakan. Enggak usah kemana-mana Bang. Nah, itu kan. Fair. Enggak. Saya kan tadi sudah fair Bang, ya kan? Bahwa Yesus itu utusan, segala sumber itu sudah dari Allah Bapa. Ini masalah penyaliban kok. Dalilnya mana Tuhan Ya, membunuh? masalah ketuhanan kan sudah fair saya Bang. Ya, Tuhan menyalibkan Tuhan Junior itu di mana dalilnya? Apanya Tuhan Junior itu apa? Yesus kan Tuhan Junior. Yesus utusan, kan saya sudah fair. Iya, Yesus utusan di mulut, tapi di gereja Yesus Tuhan. Ya terserah Anda. Ya kok jadi saya lagi? Itu kan tadi iman Anda kok saya terus. Di gereja Yesus itu posisinya Tuhan. Di sini di depan kami utusan lo itu. Tapi di gereja Tuhan posisinya. Lain di mulut, lain di praktek. Saya ini berdiskusi sama Anda. Ini ditonton banyak orang loh Bang. Ya terus Anda berbicara tanpa dalil, ditonton banyak orang, apa nggak malu? Dalil apa lagi? Kan saya sudah fair. Yesus itu utusan. Ya Nah, kan? terus di gereja kalian disembah, kalian nyembah Yesus. Yesus itu Allah yang hidup Bang. Ah itu Mulai ketahuan gurunya. ketahuan kalian ini. Bang. Yesus itu rupa Allah. Ah kan ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan. Kan itu iman kami. Kan itu iman kami Bang. Ya ini siapa bilang imannya orang? Kan memang iman Anda. Maksud saya, Anda itu menyelaraskan Tuhannya Yahudi dengan sembahan kalian yang adalah dewanya Roma. Itu maksudnya. Dewa apa kan? Loh, Yesus itu disembah cuman di Roma Yunani, bukan di Yahudi. Nggak ada orang menuhankan Yesus. Seluruh dunia banyak yang menyembah Yesus. Bang. Iya, tapi di tempat asalnya Yesus itu cuman rasul. Sampai sekarang banyak yang menyembah Yesus. Bang. Iya, karena yang pertama menjadi Kristen itu adalah penguasa dunia. Terus salahnya Yesus itu Ekumene. Ekumene. Yesus itu gimana? Ekumene. Kok dia Penguasa Allah, dunia Tuhan itu kan kontrol. iblis. Tuhan Penguasa punya dunia kan iblis. nonot. Tuhan mati di tiang jemuran itu salahnya di mana dia itu? Ya, nggak ada salahnya, itu kan sembahan Anda. Katanya orang baik, Yesus itu tadi manusia baik. Kenapa? Enggak salahnya Yesus sih saya tanya di mana? Justru apa salahnya Yesus? Kenapa harus dia dibunuh? Anda yang harus menjawab. Ya terus Anda kok ngolok-ngolok Yesus itu maksudnya gimana Bang? Salahnya itu Yang apa? ngolok-ngolok kan Anda. Kok jadi saya yang disalahin? Anda yang mengolok-ngolok, bukan saya. Dong kita malah mentuhankan kok. Ya itu mengolok-ngolok namanya, karena dia cuman rasul, Anda jadikan Tuhan, itu menghina namanya. Itu Anda mengolok-ngolok. Iya. Anda kok muter-muter Bang ya? Lah, orang jangankan Yesus, Gibran aja, Gibran wakil presiden kita, Anda anggap dia terima presiden, kasih, itu Anda sudah moderator. menghinakan dia, Anda sudah mengolok-ngolok dia. Terima Itu kalau hanya wakil presiden Anda panggil presiden, itu mengolok-ngolok namanya. Utusan Tuhan kok dianggap Tuhan, gimana sih? Itu mengolok-ngolok, menghina Yesus itu namanya. Sepakat ya, gak ngolok-ngolok Yesus lagi Bang ya. Yang mengolok Yesus itu kalian. Siapa Bang malah kita menuhankan. Aku tanya samamu dulu Bang. Yang ditampar dan diludahi mukanya itu siapa? Maksudnya? Mulai bingung. Apanya yang bingung? Anda kan berbicara mengolok-ngolok. Yang mengimani bahwa Yesus ditampar mulutnya itu siapa yang punya iman? Iman Anda kan? Siapa yang bilang? Orang bingung. Siapa? Diskusi tanpa ilmu ya begini, cuman modal air liur. Enggak Bang, mending ke pasar buka gerobak jualan bakso. Diskusi ke agama kok imani aja. Giliran KO, ya itu kan terserah Abang. Kalau menurut Abang. Di gereja sana, mati di gereja sana. Jangan masuk diskusi di komal-komal Islam. Gak ada ilmu kok diskusi.